Sehat Bu Ewit. Alhamdulillah sehat Pak. Pak Pris gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat juga Bu Ewit. Aduh, lelah Bu. Namanya kerja ini. Mana anak-anak bandel lagi Bu ya. Bu Ewit, ngomong-ngomong Bu Ewit, apa yang mau disampaikan Bu Ewit? Iya Pak, Kayaknya terima kasih iya iya. waktunya untuk mendengarkan saya. Saya ini ingin berbagi cerita mengenai kegiatan di sekolah menengah atas saat ini, di mana kita melaksanakan full day ya Pak. Kita Iya, mengajar dari pagi sampai jam 4 sore, Senin sampai Jumat. Nah, saya itu merasa kaget karena sebelumnya jam 2 sudah pulang kan, ini harus pulangnya sore. Saya dan teman-teman itu di sekolah merasa kelelahan gitu dengan situasi yang harus membersamai siswa kita dari pagi sampai sore, membersamai, menuntun mereka, begitu Pak. mhm. Jadi bukan kira-kira ya, maaf ya, memang ini kan sudah terjadi ya. Jadi yang dirasakan Ibu Ewit itu apa Bu Ewit? Apa Ya Pak, saya itu merasa lelah gitu ya, kemudian kurang dapat memanajemen waktu dengan waktu sehari kita sudah dihabiskan di sekolah, di rumah belum lagi harus berberes, mengurus anak, suami, dan yang lainnya. Itu saya merasa agak kewalahan gitu, Pak. mhm, iya. Artinya apa, merasa terbebani lah gitu ya. Tapi kan nggak setiap hari itu ya Bu ya. Iya, Pak. Ada titik-titik dan waktu tertentu di mana merasa lelah dengan apa, diterapkannya full day itu. Iya, betul sekali, Pak. Kita Kira merasa ciri-cirinya apa Bu di fisik, apa, terasa lelah itu apa Bu kira-kira di fisik itu? ya Perubahan saya jadi gampang sakit, kemudian eh, kurang semangat di kelas seperti itu. Kemudian di rumah juga itu sudah waktu untuk anak juga sudah berkurang karena kita mau tidak mau harus menstabilkan diri kita untuk tetap sehat, tetap sejahtera juga kan Pak. iya, betul Ibu. Ya memang seperti itu. Kita harus bisa menjaga kesehatan dengan sebaik-baiknya. Namun Bu Ewit, ketika Bu Ewit merasa apa, lelah gitu kan, mungkin Ya, itu ada titik jenuh ya, ada titik jenuh. Mungkin apa yang ada perubahan apa gitu dari segi fisik kan tadi sudah, kemudian dari perasaan lah, dari segi perasaan gitu, yang bisa, eee, membuat pekerjaan kita sedikit terganggu lah kan gitu, kira-kira. kurang fokus gitu. Saya terbebani karena harus full day bersama anak, belum lagi kita mempersiapkan DPP-nya, kemudian mengurus rumah. Perasaannya ya lelah gitu dengan Mmm, kondisi seperti ini. Mungkin karena baru pertama, jadi saya dan kawan-kawan tuh merasa ya ampun kok lelah sekali gitu dengan full day. Tapi ya ada eh, sisi positifnya, kami bisa menghabiskan banyak waktu di weekend. ya, bisa mengkondisikan ya situasi itu. Kemudian, Iya, Pak. reaksi yang terjadi pada situasi itu kan Bu Ewit lelah tuh, kemudian untuk dengan adanya weekend dan hal-hal lain, itu kira-kira Ibu, eee, bisa nggak mewujudkan berbentuk apa gitu dia? Weekend-nya itu Iya. berbentuk apa gitu? Gitu. Ya, Pak. Jadi di weekend ini saya mengembalikan energi saya tadi itu yang sudah terkuras habis selama 5 hari. Kemudian di situ saya bisa lebih banyak waktu juga untuk
keluarga. Terus saya biasanya itu juga menyiapkan, mau tidak mau saya harus menyiapkan suplemen tambahan untuk menjaga imunitas badan kita kan, Kak. Terus saya juga, eee, berusaha mengelola hati dan pikiran untuk tetap tenang dan bahagia. Iya. Kemudian Bu Ewit, eee, apakah Bu Ewit merasa Ibu Ewit sendiri gitu, ketika merasakan lelah itu, apa ada rekan-rekan lain juga sama gitu? Ada beberapa rekan juga, Pak, yang merasakan hal yang sama. Iya. Kemudian Bu Ewit, eee, ada lagi tidak apa yang terfikirkan Bu Ewit, itu apa, untuk menyelesaikan, maaf, ketika full day full day, iya, ketika full day kemudian Bu Ewit, dengan cara refreshing ya, dengan refreshing atau weekend itu kan, ada tidak yang lain gitu? Tadi dengan menyiapkan asupan gizi ya, termasuk suplemen itu harus dijaga supaya imunitas fisik kita tetap baik, kemudian secara psikologisnya tetap happy dan sejahtera, dengan keluarga tetap ada waktu di waktu weekend, setelah itu ya berbagi dengan teman-teman sepertinya, Pak, itu juga penting. Kita ketika istirahat itu saling bercerita kendalanya apa, jadi tidak terlalu berat gitu beban di pikiran, bisa berbagi dengan kawan-kawan. Iya, benar sekali Bu Ewit ya, rupanya luar biasa, banyak apa, banyak eee, opsi-opsi yang bisa diwujudkan. Ya, Pak, Nah, ah, demi masa depan bangsa. luar biasa. Memang tuntutan dan tugas seorang guru ya profesinya memang seperti itu, luar Iya, biasa. betul Tetap sekali, Pak. semangat Mbak gitu ya. Semangat, takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah. Kak, Subhanallah. kapan Bu Ewit itu, apa, waktunya dilaksanakan itu? Ya, Ya, insya Allah minggu-minggu ini sudah mulai lagi kan full day-nya ya, Pak, ini sudah hari, Selasa. Insyaallah dalam minggu ini, waktu weekend akan saya pergunakan semaksimal mungkin untuk bersama keluarga, kemudian menjaga kewarasan lahir dan batin. Asupan-asupannya, sudah ada di rumah, cuman menipis sepertinya saya perlu membeli stoknya kembali ya, Pak. oh iya, betul. Jadi ya butuh butuh modal juga ternyata itu, modal. Jadi nggak gratis, segala sesuatu itu memang ada biaya, gitu. Betul sekali. Semoga besok Kemendikbud menganggarkan asupan gizi untuk kita ya, Pak. Amin Karena amin. tidak mudah ya, Pak, membersamai manusia ini. Harus Iya kita mau satu-satu, kita harus paham apa yang meningkat, apa yang berkurang dari setiap individu itu. iya. Berdoa dulu ya Bu, kemudian baru berharap ya. Jangan Iya, berharap, lupa doa. betul sekali, masya Allah. Adakah yang diperlukan oleh Ibu atau, bantuan ketika melaksanakan weekend ini kan Ibu nggak bisa sendiri tuh, apalagi kan tadi disampaikan juga, apa, mungkin yang merasa lelah itu bukan Ibu sendiri tuh ternyata kan. Ya, Syukur-syukur benar, Pak. ketika, kegiatan weekend ini bisa bareng-bareng gitu, dengan rekan-rekan, selain dengan keluarga gitu kan. Apa malah mengganggu gitu? Enggak ya? Enggak, Pak. Insya Allah ketika kita berbagi dengan kawan, hanya cerita sedikit, oh ternyata tidak sendiri gitu, tidak hanya saya lelah, oh kawan juga lelah, jadi itu agak enteng lah, Pak. Padahal kita cuma dengerin dia, "Ya Allah, ternyata lelahnya di dunia ini," gitu kan. Waduh ternyata tidak hanya saya, ada kawannya, itu akan enteng seketika ternyata ya, Pak. Betul betul, Bu Erin.
Bu Ewit, nih tadi kan udah cerita banyak tuh ya, banyak hal yang diceritakan juga kan. Itu waktu tepatnya itu harinya apa, Bu? Gitu kan. Waktu tepatnya. Untuk bersama keluarga tentunya hari Sabtu Minggu, kemudian mulai besok, waktu istirahat bisa saya mulai, berbincang-bincang dengan kawan-kawan, bagaimana sih, rasanya hari ini, perasaannya hari ini, gitu, berbagi, eee, cerita sedikit walaupun kita hanya mendengarkan, tapi akan terasa ringan gitu, Pak, insyaallah mulai besok bersama teman-teman. Oke, Bu Ewit. Nampaknya kan dari kita bercerita, ngomong ke sana kemari gitu kan. Tentunya kan ini akan membuat wawasan bertambah, kemudian yang tadi berkeluh kesah, mungkin kan ada hal-hal yang lain di situ kan sudah ditemukan dan sudah ada semuanya di situ. Eh, tapi saya pengen tahu nanti hasil dari kegiatan Ibu kan, rasa lebih fresh dan semangat. Saya tunggu di hari Rabu lah ya, Bu, ya. Di hari Rabu kita ketemu lagi dan terima kasih Bu Ewit atas waktunya. Kita sudah bisa ngobrol-ngobrol gitu, Bu, ya. Iya, Pak. Terima kasih Bu Ewit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Pris. Sama-sama, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pris. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Ewit, alhamdulillah, seger waras tanpa kekurangan apapun. Jos pokoknya. Oh. Alhamdulillah, subhanallah. Semoga ini atas nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa ya, Pak. Kita Iya. bisa berjumpa lagi pada sore hari ini. Gimana nih, Pak, sore-sore ini apa nih yang mau Bapak ceritakan pada saya? Ini Bu, apa sebenarnya sih ya bukan masalah kan ya. Oke, Pak. Tetapi kalau kita sudah di lapangan ternyata menimbulkan masalah. Kalau dilihat nggak masalah, tapi udah timbul di lapangan itu masalah. Jadi anak kita ini kan jumlah jumlahnya ada 15 Bu. Oh, 15 orang ya, Pak? Heeh, alhamdulillah gitu kan TBSM ini dapat siswanya 15 dan anak kita ini di kampung Bu, ya Allah saya bilang gitu kan, memang harus sabar. Jadi ketika dapat pelajaran dari saya ini kan pelajaran dasar-dasar otomotif tuh, Iya, Pak. ketika belajar ini Bu, pening gitu kan saya tanya kan, pening gitu kan. Tiap kali saya tanya lagi pening, tapi nggak semua gitu, Iya, sebagian Pak. aja, itu Bu. Ya, jadi Pak Pris, merasa bingung ya dengan anak-anak, kok mereka ketika ditanya setelah pembelajaran pening gitu ya, Pak? Iya, baru kali ini loh, Bu, baru kali ini saya merasa waktu di sekolah lain itu nggak seperti ini gitu. Nggak ada kalimat, "Pak pusing Pak," gitu, enggak gitu kan. Tapi ini beda, luar biasa ini, Bu, gitu. Muncul di, benak mereka. Nah, boleh saya tahu Pak Pris mengajar materi apa ya, Pak? Saya kebetulan kan guru otomotif, jadi materi Iya. saya itu dasar-dasar otomotif itu tentang pengukuran, Bu, gitu. Dasar-dasar ya pengukuran. Oh, berkaitan dengan matematika nih? Padahal ini materi otomotif yang berkaitan dengan ilmu matematika, perhitungan, seperti itu ya, Pak? Ya ada, Bu, heeh, berkaitan erat, terus ilmu fisika juga kan, itu. Oh, baiklah, Pak. Ya, jadi, Bapak di sini merasa, bingung mengenai jawaban anak-anak kok setelah diajarkan materi dasar-dasar otomotif yang ada perhitungannya, mereka masih bingung gitu ya, Pak, pening jawabnya seperti itu. Iya, betul, Bu. Nah, apa sih yang Pak Pris harapkan,
yang Pak Pris ingin dapat di akhir dari pembicaraan kita ini, Pak? Saya menginginkan suatu solusi di mana anak saya ini yang dia terletak di pedalaman itu Oke. bisa setara dengan yang ada di kota kan begitu, dan tidak ada lagi kalimatnya pusing, "Pak, bahagia Pak," gitu, pengennya seperti itu sih. Oh, seperti itu, Bapak ingin anak-anak di kelas itu merasa bahagia ketika Pak Pris mengajar gitu ya, Pak? Iya iya. Nah, menurut Pak Pris, anak yang semangat belajar dengan Pak Pris itu ciri-cirinya seperti apa ya, Pak? Anak saya itu yang ciri-cirinya Bu ya, Ya, eh, tapi sebelumnya ini Bu, eee, ketika saya masuk di kelas lain, jurusan iya, akuntansi ya Bu ya, multimedia itu kan banyak yang perempuan-perempuan ya, itu kan ya pernah betul sekali, Pak. saya pernah masuk, eee, ini berbeda mereka gitu, apa yang saya sampaikan nangkep gitu kan. Mhm. Tapi kan materi ini mungkin ada materi umum kan gitu, tentunya tentang kedisiplinan segala macam gitu kan. Kalau ciri-ciri anak saya yang di otomotif itu, ketika pelajaran saya itu 3 kali siswa itu ada 5 anak. 5 anak itu 3 kali dia tidak mengikuti pelajaran saya, gitu kan. Iya, Pak. Saya cari kan, Bu, saya cari keliling segala macam, ketemu gitu kan. Terus saya giring gitu kan. Ya mereka bahagia saya giring gitu kan. Terus saya masuk gitu kan. Kemudian di situ, jadi ketika saya terangkan itu, saya saya fokus ke mereka, mereka itu ke mana gitu kan. Apa kayak selingkuh berpikir gitu loh, nggak fokus gitu, heeh, gitu. Oh iya, berarti itu ciri-ciri yang anak yang tidak semangat ya, Pak? Mereka tidak fokus dan beberapa kali meninggalkan kelas, seperti itu ya, Pak? Iya, bener. Nah, sekarang, ciri-ciri anak yang semangat belajar menurut Pak Pris, mereka itu memiliki perilaku seperti apa ya, Pak? Ya kalau diibaratkan seperti semangat belajar itu, kalau dikasih instruksi, lari, lari dia, gitu kan. Tapi anak kita ini semangat belajar kita diwujudkan itu ketika saya memberikan satu pertanyaan, anak itu cepat langsung respon, "Apa yang dimaksud dengan alat ukur?" Langsung, "Saya Pak," gitu, langsung dijawabnya. Kemudian dari kejauhan itu udah tahu jawabannya senyum-senyum dia. Nah itu pasti tuh. Terus saya kasih soal di papan tulis gitu kan, cepet-cepetan dia lari gitu kan. Nah langsung dikejarnya kan begitu. Oh ya, baik. Berarti menurut Pak Pris, ciri-ciri anak yang semangat belajar itu, responnya aktif di kelas gitu ya, Pak? Ketika ditanya, dia semangat menjawab, kemudian ketika diberikan pertanyaan atau soal, semangat untuk menjawabnya, dan mudah diberikan instruksi, seperti itu ya, Pak? Iya betul Bu, iya itu. Nah, itu ciri-ciri yang Bapak harapkan seperti yang anak di kota tadi ya menurut Bapak? Ya bener, bener sekali Bu itu, heeh, itulah. Ya, nah ya, kalau, eee, kita berikan skala nih Pak, dari 1 sampai 10, kondisi anak-anak di kelas Bapak saat ini, Bapak beri, nilai berapa menurut Bapak? Masuk ke angka berapa? 1, dia kurang semangat, yang 10 sangat semangat. Kalau kalau dia di ukuran anak saya yang kurang semangat itu, dia kan walaupun dia kurang semangat tuh pusing gitu kan, tapi dia sudah tahu, oh ini bendanya gitu kan, bendanya gitu Ya, kan, alat ukurnya gitu kan. Itu saya, di angka 5. Kemudian 5. kalau kalau harapan kalau yang Mhm. baik ya, yang dia, eee, memperhatikan dan responsif itu ya di angka 10 gitu, Bu. Ya, berarti, situasi yang Bapak harapkan di kelas itu mencapai angka 10 anak-anak semuanya yang ada di
kelas itu 15 orang bisa responsif gitu ya Pak, bisa aktif di kelas mengikuti pembelajaran Bapak, seperti itu ya Pak idealnya menurut Bapak? Maunya seperti itu, Bu, tapi kan nggak mungkin kan, Bu, ya Oke, kan? Kalau saya menurut Bapak gimana? dapat ya harapan saya sih minim minimal ya, minimal Nah, itu kalau minimal tuh mungkin angka itu berapa Pak? angka 85, Bu. Ya, Angka 8,5 ya, nah 8,5 ya, heeh. 8,5 ya. Di situ sudah minimal anak itu dikatakan, "Oh ini sudah sangat menyenangkan di kelas, anak bisa responsif dan aktif," seperti ya, Pak. Iya, Bu, betul. Nah, menurut Bapak, idealnya mengajar Bapak di kelas supaya anak bisa aktif di angka 8,5 itu, menurut Bapak seperti apa? Sebelumnya mungkin bisa Bapak ceritakan Bapak mengajar seperti apa dan harapannya nih kira-kira, saya bisa mengajar yang idealnya seperti ini sehingga anak bisa mencapai 8,5 seperti itu, Pak. Kalau yang saya lakukan itu mungkin, Ya, saya menggunakan metode itu ada kekurangan, Bu, ya, karena mungkin saya kurang humoris ya, kurang humoris. Kemudian ketika jam pelajaran 4 jam itu saya tidak memberikan, apa namanya tuh, ice breaking gitu kan, agar mereka lebih refresh dan sebagainya, gitu kan. Tapi ya kadang-kadang juga sempat cerita gitu kan, cerita cerita orang Palembang, orang Sumatera Selatan tetap cerita, gitu kan. Nampaknya ini anak ini rindu dengan ini, Bu, apa, ruangan lab. Ya, ruangan lab. Dia pengen pengen tahu lab kita memang udah lama sekali kan, karena baju prakteknya belum ada, oke. saya belum ngasih apa-apa dengan mereka untuk bisa masuk ruangan praktek. Alatnya jadi tak bawa ke kelas gitu, mungkin mungkin ke situ mungkin Mmm. kayaknya. Ya, oh Bapak sebelumnya memberikan jam jam pelajaran 4 jam ya Pak? Lumayan itu, sampai bosen anak di kelas ya. Dan Ya, Bapak sudah bawa alat ke kelas ya Pak? Tapi mereka belum menunjukkan responsif yang baik dan keaktifan yang baik gitu ya? iya mungkin, eee, cuma sekedar mungkin, "Pak, ini kan cuma untuk benda bohong-bohongan nih, Pak," gitu kan. Oh, Gitu, kalau alatnya alat betul, tapi iya. yang diukur kan bohongan, kan harusnya Mhm. diukur kan alat motor gitu loh, Bu, gitu. Oh, berarti nggak marem mengukur cuman kira-kira gambar gitu ya Pak? Pengen mengukur alat motor yang asli gitu ya menurut Bapak? Ya kaya ngono, ya seperti itu, Bu, heeh, kira-kira ya Nah, kira-kira, Pak Pris untuk mendapatkan untuk mendapatkan posisi keaktifan anak di 8,5 nih, kira-kira, ya. apa yang akan Pak Pris lakukan setelah mengidentifikasi pembelajaran yang pernah Bapak lakukan sebelumnya? Yang saya lakukan, Bu, ini, saya akan lebih aktif lagi dengan anak, dengan waktu 4 jam itu saya maksimalkan semaksimal mungkin. Jadi, saya memberikan kebebasan kepada mereka agar mereka berkreasi gitu kan. Kemudian mereka menciptakan ruangan itu senyaman mungkin dengan memberikan kebebasan itu dan saya mengawasi. Kemudian yang anak tidak tahu bagaimana cara mereka, agar berinteraksi dengan rekan yang lain, saya berusaha untuk memfasilitasi dan kemudian setelah, eee 2 jam, mereka ada interaksi, kemudian saya bawa ke lab, Bu, gitu kan. Jadi nggak saya memberikan janji-janji palsu lah, Bu, ya, kepada mereka itu kan. Ya pancing-pancingan gitu kan, supaya mereka lebih semangat gitu kan, menyelesaikan di poin yang ini gitu kan. Artinya teorinya, pengetahuannya selesai, baru kemudian kita ke praktek. Jadi seperti itu, Bu Ewi, Oh, iya. seperti itu, Masya Allah. Berarti Bapak, merencanakan bahwa 2 jam Bapak memberikan materi, pemaparan bahwa
dasar-dasar otomotif seperti apa, lanjut 2 jamnya Bapak bawa ke lab gitu maksudnya ya, Pak? Iya, Bu, betul, heeh. Iya, jadi yang Kemudian rusak itu memberikan saya bawa ke lab, heeh, betul. oh ya. Nah, mungkin ada, solusi lain yang ingin Bapak terapkan selain, membagi waktu tadi teori 2 jam, kemudian praktik 2 jam, mungkin ada yang lain, Pak? Mungkin, kalau tambahan lain kayaknya itu, Bu, karena ya PHP kemarin sih sama anak-anak itu mengajak ke lab itu aja, gitu, nggak ada Mmm. yang lain, mungkin itu, Bu, ya. Oh iya, jadi Bapak ingin benar-benar ngajak mereka untuk bisa merasakan langsung mengukur benda-benda motor itu di lab ya. Sebelumnya Bapak hanya bercerita saja, nanti kita akan ke lab gitu. Iya, Mungkin akan segera membagikan itu tadi ya Pak, apa, apa, baju jas praktek, iya, baju praktek. baju praktek, Oh iya. iya, Yang iya saya warnanya kan hijau kayak kayak kemarin tuh, Bu, yang warna hijau itu kan. oh ya, nah itu mungkin, solusi selanjutnya Bapak segera membagikan kemeja praktek gitu ya Pak, supaya mereka, "Oh beneran nih jadi, otomotif banget, anak otomotif banget, bisa Ya, praktek di sih, lab," gitu. biar tambah semangat. Oh, ya Masya Allah. Nah, mungkin ada seseorang yang bisa Bapak ajak kerjasama agar, apa yang Bapak rencanakan ini bisa terwujud? Ada, Bu, jadi, eee, saya kan ada Ya, di gimana? bengkel itu kan ada Gimana, Bu? Toolman, ya ada Toolman, kemudian Toolman itu membantu saya ketika kegiatan praktek, bahkan ketika saya butuh alat peraga dan sebagainya kan, kelas itu tidak jauh dari bengkel itu. Artinya ketika mobilisasi alat-alat itu, eee, beliau Toolman-nya itu yang bantu saya, gitu. Oh, alhamdulillah, berarti Bapak bisa bekerja sama dengan, toolman-nya yang menjaga di laboratorium gitu ya, Pak? Iya, betul. Ya. Nah, kira-kira kapan nih rencana yang sudah Bapak susun ini akan bisa dilaksanakan? Itu Itu kegiatannya kalau bisa secepatnya, Bu, karena kan ini sudah di akhir semester kan, Bu, ya, dan Iya, Pak. kegiatan saya itu dilaksanakan di hari Rabu dan hari Sabtu itu ada jam. Jadi hari Sabtu besok saya sudah melaksanakannya. Masya Allah, semoga Allah mudahkan ya Pak hari Sabtu dan Amin. bisa segera selesai apa kemeja prakteknya ya Pak. Jadi anak-anak benar-benar jadi Ya, otomotif man gitu ya. Jadi betul, anak Bu. otomotif banget kan. Iya, Pakai kemeja praktek di lab gitu ya Pak. Masya mhm, Allah. bener. Iya, semoga lain waktu mungkin setelah Bapak mempraktekkan pembelajaran di hari Sabtu bisa menceritakan hasil rencananya kepada saya, Pak. Siap, Bu, siap. Iya, Iya, akan terima kasih Bapak sudah mau bercerita kepada saya, berbagi solusi karena ini insya Allah akan menjadi pengalaman juga untuk saya bagaimana bisa mengembangkan pengalaman ini kepada orang lain. ya, iya, Bu, iya. Ya, terima kasih banyak Pak Pris. Semoga bisa berjalan dengan lancar rencananya. Eh, kita cukupkan ya obrolan kita sore hari ini. Ya, Ibu. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak Pris? Cukup? Ya, terima kasih, Bu. Itu aja support-nya. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Pris. Sampai jumpa kembali ya Pak. Saya pamit ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Bu Ewit. Dadah Pak. Sampai jumpa Waalaikumsalam lagi. warahmatullahi buat ini, Bu, ya, refleksinya, Bu, ya. Ini Pak refleksi kita sore hari ini. Tapi Bareng-bareng. kita bareng-bareng. Iya. Tak juga kertas sih. Mm-mm. Tapi kita udah bisa bersabar ya Pak, pertemuan kali ini ya. Beda dari yang kemarin ya Pak. Iya, Bu. Gimana, Bu? Iya, Bu, mau.
Kita piye-piye udah mau? kita udah kelihatan agak tenang, nggak buru-buru mau kasih solusi kayak kemarin. Enggak, cuma saya ini kan sering apa, sering lupaan, Bu. Ya, namanya nggak fokus kan. Ya, Pak. Iya. Dan refleksi diri apa yang sudah berjalan dengan baik? Udah karo wingi. Udah karo wingi. Apa ya? Tirtanya udah Eh? kelihatan ya Pak kita ya, tirtanya udah kelihatan tujuannya. Oh iya, betul. Menetapkan tujuan, tadi tujuannya Pak Pris itu eh, mewujudkan Siswa, pembelajaran yang aktif di iya, kelas. ya aktif benar. Kalau Ewit Pak, tujuannya apa tadi menurut Bapak? Yaitu tujuannya adalah ngerti. Tak catat lho, Mang. Pak Pres, Sik, sik, sik. aku Piye? tinggal ya Pak Pres ya. Oh nggih. Nggih, Pak, heeh. Oke, Ya ora penak ndelokne rungokne wong Saya rumpi. sampai ke kali Pak Sis, Manjaya, tak tinggal rien. Nggih, nggih, Pak, heeh. Aja ngrasani aku tapi. Sering Oh, kelelahan ketika full day ya. iya, Namanya gitu kan. merasa merasa lelah dengan sistem Iya, pembelajaran full day. merasa lelah ketika menerapkan pembelajaran full day. Kok menerapkan? Betul sekali Pak. Penerapan ya. Iya. Nah, ketika penerapan full day. Berarti yang berjalan baik, percakapan nomor 1 itu sama dengan kemarin berarti ya? Ya, tirtanya udah jelas tujuan. Ah, Terus kita menggali informasi kan, Pak Pris menggali informasi. iya. Celahnya di mana? Menggali informasi. Terus rencananya juga udah jelas. Pak Pris tadi rencana bagi waktu, Ewit rencananya memanfaatkan weekend, terus Iya. minum-minum suplemen, makan yang bergizi. Ini apa refleksinya saya ke Ibu ya? Ini refleksi diri masing-masing. Yang saya ke Ibu ya, yang nanyain ke Ibu tadi itu ya refleksinya. Kalau Bapak nanya Ewit itu nanya yang ini. Apa yang Ewit rasakan pada saat coaching? Nanti Oh Ewit iya. kasih jawaban. Kalau tadi sih sebenarnya jawaban masing-masing. Tapi kan Oh, iya. kita bareng-bareng. Oke. Apa reaksi Bu Ewit ya? Ya perasaan. Ewit merasa coachingnya itu sebagai mitra, maksudnya setara, terus hangat, terus digali dengan baik. Nah itu Bapak catat, nanti Bapak sampaikan ke. Bu Ewit berarti sudah buat refleksi itu berarti ya? Belum, Oh, baru belum. baca doang ini soalnya. Oh, keren tapi. Kalau apa yang Pak Pris rasakan waktu Ewit coaching? Wih. Yang saya rasakan ya sama, bahagia, itu diskusinya mengalir apa adanya gitu kan. Karena cuma ngasih tema aja kan, yang lain-lainnya tidak ada settingan. Mm-mm. Mengalir apa adanya ya Pak. Nah, Terus sebagai mitra, walaupun kita berbeda usia tapi tetap setara gitu kan. makanya cocok. Cocok pokoknya. Jos. Kalau Ewi tadi ya hangat, tergali secara mandiri sarannya gitu Pak. Iya, betul. Apa yang masih perlu diperbaiki, ditingkatkan? Apa yang masih perlu diperbaiki, ditingkatkan, ya sama mesti melatih untuk banyak-banyak berlatih untuk bertemu
melaksanakan coaching dengan siswa, dengan rekan sejawat, atau ketika kita ketemu dengan kawan, kita berusaha untuk coaching, membiasakan. Oh Ya, iya, lagi ngobrol biasa pun biasakan untuk tidak menjudge ya, Pak. betul, iya. Membiasakan. Itu yang keempat, Pak. Oh iya. Apa yang Bapak lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan? Ya tadi dengan latihan. Oh ya udah, yang 4. Yang keempat dengan Apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Oh iya. Terus perlu berlatih ya, sama perlu berlatih sesering mungkin. Sesering mungkin. Kan ketemu dengan siswa ini kan permasalahan yang sering itu siswa, gitu kan, siswa didik itu kan. Karena untuk pendekatan yang lebih intensif kan siswa kita ini, kita harus lebih banyak dekat sama siswa, makanya harus banyak berlatih. betul, Pak. Dan teman, rekan sejawat. Iya. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Mendengarkan. Iya, mendengarkan. Mendengarkan. Fokus mendengarkan. Ya. Hadir dari awal sampai di akhir. Hadir